Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Dian di sini. Mbak Dion ya, bukan Dion yang penyanyi itu ya, Mbak. Celine Dion. Suaranya mirip. Coba boleh jangan. Kasihan editornya. Kasihan editornya. Kan kita belum dengar, Mbak. Siapa tahu menggelegar. Siapa tahu abis ini berhenti kan? Enggak dong. Oke, Mbak, tadi kan kita udah bahas nih tentang media sosial. Ternyata media sosial ini sangat-sangat berguna ya, Mbak ya, untuk menunjang pendidikan saat ini artinya ya, Mbak ya. Betul. Artinya ini semua sekarang nggak cuma kalangan anak muda, nggak cuma kalangan Gen Z, sekarang tuh udah lagi fokus lah ibaratnya ya, melirik ke media sosial. Jadi nggak heran nih, banyak dari beberapa kalangan, beberapa lapisan masyarakat juga fokusnya ke sana. Nah, seperti yang viral nih belakangan ini ya, akhir-akhir ini sampai dengan detik ini para pejabat ini hobi live ya sekarang ya. Nah, menurut Mbak sendiri ini gimana tuh Mbak mengenai itu? Menurut saya menarik ya. Jadi kita selain lihat artis, kita juga bisa lihat pejabat di media sosial gitu ya. Betul. Agak susah kalau misalnya kita ketemu pejabat yang nggak mau tampil, nggak mau kasih jawaban, misalnya ada klarifikasi terhadap kebijakan dan lain. Adanya pejabat yang mau muncul di media sosial, cepat tanggap, responsif gitu kan, tentu masyarakatnya senang. Selama ada underline-nya. Jadi selama yang dilakukan itu substansi. Betul. Yang jadi persoalan sekarang itu niatnya pejabat tampil di media sosial itu apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk mengejar FYP atau memang melakukan komunikasi politik yang baik? Berusaha untuk transparan, untuk responsif terhadap persoalan dan keluhan masyarakat. Iya, menunjukkan bahwasanya akses masyarakat untuk dapat informasi terhadap perkembangan daerah itu ada, misalnya seperti itu. Bukan hanya untuk isu-isu yang sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat, tapi isu-isu itu sedang viral sehingga kalau pejabat itu menangkap maka dia akan masuk ke FYP itu tadi. Oke, berarti artinya ini sangat baik ya Mbak ya, karena kalau biasanya dulu kan kita nunggu momen-momen tertentu untuk melihat pejabat, untuk bertanya tuh rasanya agak mustahil. Susah gitu ya. Kemana gitu iya, kan. kemana, gimana caranya gitu ya. Makanya para mahasiswa banyak yang aksi karena nggak tahu mau nanyanya itu dengan cara yang seperti apa. Nah, sekarang udah ada media sosial, para pejabat publik juga udah melek ya Mbak ya, udah mulai masuk ke media sosial. Di situ sebenarnya harapannya sih nggak ada lagi yang aksi para mahasiswa karena udah dipermudahkan ada aksesnya ya ke media udah sosial. Ada aksesnya ya Mbak ya. Jadi betul tadi ya. Ketika kita jadi mahasiswa ya, beda jawabannya. Saya jadi mahasiswa kan mau mengutarakan pendapat atau masyarakat lah kemana gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan idealnya memang pejabat daerah, pejabat publik itu punya official account media sosial yang komentarnya dibuka sehingga ketika ada isu-isu masyarakat tuh tahu akan menghubungi kemana betul. Tapi itulah ketika media sosial itu kan two-way symmetric communication ya, jadi mau tidak mau akan ada yang kritik. Apapun yang disampaikan oleh pejabat itu ada peluang pro dan kontra. Tinggal pejabatnya itu pun harus mengerti kalau ketika media sosial itu memungkinkan masyarakat untuk mengutarakan pendapat, juga harus menerima apapun yang sudut pandang yang muncul. Walaupun misalnya ini udah program terbaik nih, masih ada juga nih yang masyarakat yang merasa ini nggak relevan dengan kebutuhan daerah gitu kan ya. Pemerintah harus atau pejabatnya harus bijak menanggapi hal tersebut. Oke, jadi komentar-komentar yang masuk itu dan pemirsa-pemirsa yang ada di live mungkin itu harus dipikirkan, harus tetap dipertimbangkan karena masuk ke ranah
ini ke medsos ini artinya udah siap Udah dengan semua siap. konsekuensinya ya Mbak ya. Dan jangan pejabatnya jadi gaslight gitu. Nah itu bahaya tuh. Ketika ada kritik malah dia apa ya, anti gitu kan, jadi siapa itu mau dibungkam gitu. Iya, nanti udah dikritik melontarkan kritikan balik Iya, gitu. Nah, gitu kan. ini jadinya kemana? Titik tengahnya kemana nih nanti Ya, ya, Mbak? pejabatnya ya perlu bijak-bijak lah memilih cara menyampaikan kebijakan tadi. Dan tentunya kalau udah menggunakan media sosial tuh berarti pejabatnya udah kreatif lah. Betul. Kreatif untuk menyampaikan kebijakan dengan media sosial, maka dia juga punya cara menanggapi keluhan masyarakat itu dengan bijak. Jadi walaupun akan ada pressure nih, kalau ini di komen terus sih sama rakyat, sama masyarakat gitu kan, pejabatnya jadi kepikiran tapi tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis juga masalah juga. Hanya karena desakan maka dia mengambil kebijakan yang cepat juga tergesa-gesa nanti ya, jadinya. karena tuntutan itu tadi kalau Iya. media sosial tuh pengen responnya cepat gitu Iya, kan. benar-benar. Padahal pejabatnya perlu juga harus koordinasi dengan sektor dinas terkait dalam mengambil kebijakan kan, walaupun di bawah nanti yang bekerja kan yang di bawah gitu Iya, kan. benar. Jadi Ini yang fiksasinya dulu yang di sini. jangan jadi akhirnya menimbulkan angan-angan aja di publik nih gitu itu kan. dia. Kayak yang di bawah mikir, oh gimana cara mewujudkan keinginan pemimpin ini gitu. Jadi Takutnya jadi ekspektasi semata iya jadinya ya. betul. Oke. Nah, ini artinya kalau udah main medsos nih, ini harus banyak lini yang diperhatikan ya Mbak ya. Artinya salah satunya yang harus banget ditekankan, ini tadi kan Mbak juga singgung, bagaimana sih caranya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan itu dengan baik dan tersampaikan dengan tepat nih kepada para masyarakatnya atau pengguna media sosialnya. Nah, itu artinya menjadi PR tentang komunikasinya. Iya. Cara berkomunikasinya seperti apa dan bagaimana di sosial media, begitu ya Mbak ya. Nah, itu gimana sih seharusnya, sebaiknya itu seperti apa Mbak? Cara berkomunikasi yang baik ya, pejabat tentu mengerti ketika di media sosial itu hetero ya dari halayaknya, maka ada pemilihan, misalnya pemilihan diksi yang tepat gitu ya. Misalnya belakangan ada juga kita dengar istilah anak nakal, dan beberapa kelompok aktivis, kelompok pemerhati anak gitu tidak suka dengan diksi anak nakal gitu ya, yang tidak pernah digunakan oleh kelompok-kelompok yang punya perhatian ke anak-anak misalnya seperti itu. Jadi walaupun itu mungkin spontanitas ya, spontanitas untuk merujuk pada kelompok-kelompok anak-anak yang perlu perhatian khusus ya, sesederhana itu bisa memicu kontroversi. Jadi tambah gaduh. Iya. Ya. Pemilihan diksi, terus mengerti bahwasanya informasi ini untuk publik yang hetero, bagaimana dia memilih pesan yang tepat gitu ya. Misalnya di satu kesempatan kita lagi fokus nih, ada masalah di daerah misalnya yang menurut masyarakat itu sangat berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat, malah di sisi lain di media sosialnya si pejabat publik ini, isu tersebut malah tidak disenggol sama sekali. Juga itu akan kenapa sih malah memfokuskan kepada yang ini, kita sedang mempermasalahkan yang real terjadi di masyarakat. Itu juga perlu diperhatikan gitu, bukan hanya isu-isu dalam kurung receh. Kita nggak bilang receh ya, tapi ada beberapa isu tuh yang nggak usah diurusin sama pejabat publik, pejabat daerah, yang baiknya yang lebih substantif, yang untuk kemajuan daerah itu lebih baik untuk ya, karena dia representatif dari daerah gitu ya, bukan personal dirinya aja gitu. Gitu ibaratnya gitu ya Mbak. Orang melihat dia bukan sebagai influencer politik, tapi dia ya itu pejabat daerah yang ada di media sosial. Jadi fungsinya media sosial bukan malah ibaratnya merubah tatanan yang udah ada gitu ya Mbak ya, tapi media sosial itu fungsinya kalau emang udah sanggup cuma untuk membantu, untuk menjadi media gitu ya Mbak ya. Jadi itu sekedar media untuk jangkauan yang lebih luas dan bisa menjangkau generasi muda,
bisa apa sih, kebijakan itu diketahui secara cepat dan langsung juga bisa, dan membuka ruang transparan kepada publik. Ini loh kerja nyata yang dilakukan pemerintah gitu. Jadi nanti harapannya itu sebenarnya kali ya Mbak ya, tidak ada lagi yang bertanya, ngapain sih ini Bapak sih ini kerjaannya ngapain sih selama ini, nah gitu. Gitu. Harapannya itu. Karena kita sudah apa sih, pejabat publik tadi udah menunjukkan kerjanya di media sosial, jadi tidak ada lagi keraguan masyarakat gitu kan, transparannya di situ. Oke. Nah, ini Mbak, menurut Mbak sendiri, sebelum nih para pejabat publik memutuskan untuk bermigrasi ya ibaratnya ya ke media sosial, itu baiknya apa yang mereka persiapkan dulu, Mbak? Baiknya pertama tuh tujuan mereka itu apa, tentunya mereka tidak sendiri ya, pejabat publik itu pasti ada konsultan komunikasinya, konsultan media sosialnya, dan yang paling punya pengaruh adalah si pejabat itu tadi. Apakah dia ingin media sosialnya ini hanya muncul untuk personal branding gitu kan, untuk popularitas, ataukah dia melakukan media sosial ini dikelola untuk tujuan tadi, bagian dari kerja pemerintah. Kalau tujuannya hanya untuk popularitas, maka ya itu tadi, akhirnya fokus utamanya adalah FYP. Tapi kalau tujuannya adalah untuk sarana, bagaimana masyarakat itu mengetahui kerja pemerintah, maka pasti konten yang ditampilkan, yang diatur, yang ditampilkan, yang dipilih ini berkaitan dengan kinerja pemerintah. Begitu. Jadi ya dari awalnya yang harus tahu dulu adalah tentang tujuannya nih. Tujuan dari penggunaan media sosial itu. Apakah move ke media sosial ini tujuannya untuk menjadi influencer? Itu agak disayangkan ya Mbak ya. Jadi nanti yang dikhawatirkan masyarakatnya lebih banyak melihat impact negatifnya. Jadi yang dijadikan kambing hitam nanti sosial medianya, mulai netizennya, gitu ya Mbak ya. Itu yang disayangkan. Nah Mbak Dia, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda dulu, kayaknya kita butuh rehat setelah membahas ini ya. Terlalu berat bahasa. Terlalu berat bahasanya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.